Halo semuanya, selamat datang. Di video kali ini, kita akan mengajak teman-teman untuk berdiskusi mengenai artikel yang berkaitan dengan praktikum pertama kita, yaitu tentang antigen dan antibodi. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 3 golongan C2 yang terdiri atas Eva Amalia, Faila Sufa Arsya, Felicia Amanda, dan Gideon Stevi. Diskusi kali ini kita awali dengan pendahuluan. Latar belakang artikel yang akan kita bahas kali ini adalah pemilihan sel bispesifik antigen tunggal untuk mengidentifikasi antibodi yang diekspresikan sangat menarik untuk mengevaluasi respon imun manusia. Antibodi monoklonal terapeutik adalah bagian dari standar perawatan untuk berbagai kondisi seperti diabetes, penyakit autoimun dan alergi, dan berbagai jenis kanker. Sel B juga dapat menjadi sumber antibodi monoklonal untuk diagnostik klinik atau aplikasi terapeutik. Elemen yang sangat penting dalam proses pemilihan sel B spesifik antigen adalah deteksi antibodi dengan tingkat spesifitas tertentu. Dalam penelitian ini, digunakan metodologi berbasis bit untuk mengidentifikasi sel B tunggal yang mengekspresikan antibodi, mengkloning, serta memproduksi antibodi spesifik. Oleh karena itu, menganalisis sel B dan profil antibodi pada tingkat sel tunggal dapat berpotensi diterapkan untuk membantu mengungkap beragam repertuar imun humoral di berbagai kondisi kesehatan dan penyakit. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kemampuan antigen conjugated bits dalam mengidentifikasi sel B yang antigen spesifik, sehingga nantinya dapat menghasilkan antibodi monoklonal sebagai salah satu sumber pengobatan. Selanjutnya kita masuk ke bagian isi yang akan membahas lebih detail tentang artikel ini. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel manusia, kultur sel, ekspresi sementara dari antibodi monoklonal manusia di dalam XP293F cell, bits berfluoresensi, dan ekstrak protein melanoma sel lain. Secara garis besar, metode yang digunakan pada artikel kali ini dapat dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, kopling antara protein rekombinan dengan bit berfluoresensi. 2. Penandaan fluoresensi pada bit terkonjugasi. 3. Pembentukan ikatan bit terkonjugasi dengan sel yang mengekspresikan antibodi MOV18 atau anti-HER2. 4. Injeksi PBMC dengan sel yang mengekspresikan antibodi. 5. Penyortiran sel. 6. Cloning Ig variable region. Dan 7. Ekspresi dan cloning antibodi rekombinan. Seperti pada gambar, untuk mengidentifikasi sel yang mengekspresikan antibodi tunggal, digunakan metode menggunakan antigen conjugated fluorescent bits. Antigen yang terbiotinilasi FR-alpha terkonjugasi dengan fluorescent bit dan terkonjugasi dengan streptavidin atau avidin membentuk streptavidin bit coated with FR biotin. Bit yang dilapisi antigen dapat mengikat sel pengekspresi imunoglobulin atau Ig antigen spesifik. Sel tersebut kemudian dimurnikan menggunakan penyortiran sel. RNA dari hasil penyortiran dilakukan reverse transcription dan Ig variable region diamplifikasi dengan PCR bersarang, diurutkan, dan dikloning menggunakan P vitro 1 ekspresi ganda plasmid yang berisi Human Heavy and Light Chain Constant Region cassette gamma 1 or kappa. Antibodi ini kemudian diekspresikan di dalam sistem ekspresi sel manusia, dimurnikan, dan diuji untuk pengikatan antigen. Hasil pada artikel menunjukkan bahwa antibodi monoklonal spesifik HAP10NI-PIGG hanya menunjukkan background binding dengan bits terkonjugasi FR-alpha atau HER2. Kemudian tidak ditemukan perbedaan yang signifikan pada antibodi MOV18-IgG yang berikatan dengan bit conjugated FR-alpha sehubungan dengan salah satu dari coupling agents. Bagian kecil dari mikrosfer FR-alpha plus lumafidin 5,6 mikrometer mengenali sel B tunggal yang mengekspresikan antibodi anti-FR-alpha. Pada evaluasi flow sitometrik, antibodi anti-FR-alpha yang diklon dari sel B tunggal yang mengekspresikan antibodi mampu mengenali secara spesifik sel IGROV1 yang mengekspresikan antigen. Antibodi anti-FR-alpha yang diklon tidak mengenali sel kanker payudara MDAMD231 yang tidak mengekspresikan FR-alpha. Sel SP20 MOV18-IgG yang mengekspresikan MOV18-IgG pada permukaan sel dapat dikenali oleh FR-alpha rekombinan dari manusia. Jarak antara bit dengan antigen dari permukaan bit tidak memengaruhi pengenalan antigen oleh sel SP20 MOV18 yang mengekspresikan anti-FR-alpha. Namun, perbandingan sel yang dapat dikenali FR-alpha coated fluorescent bits dipengaruhi oleh ukuran atau tipe bit. Diameter bit yang lebih kecil lebih banyak dalam mengikat sel B. Kemudian, PEG12 biotin menunjukkan persentase yang sedikit lebih tinggi
dibandingkan dengan bits yang terikat FR alpha melalui asilasi biotin atau LC biotin. Bits yang terefleksi FR alpha mengikat 54-71% sel sp2/0 hemofil 18 IgG, sementara 6-9% mengikat sel yang mengekspresikan antibodi non-spesifik. Hampir 1% PBMC manusia atau peripheral blood mononuclear cells dan sel B dari manusia, yakni sel CD19+, dapat berikatan secara spesifik dengan bits yang dilapisi FR alpha. Bits dengan diameter kecil lebih mungkin memilih sel yang mengekspresikan antibodi. Persentase terjadinya peristiwa actual positif, yakni ketika sel B mengekspresikan anti-FR alpha di antara sel yang terikat bit, lebih kecil ketika sel B spesifik pada kelompok PBMC dikurangi. Peristiwa actual true, yakni ketika sel B yang terikat bits di antara semua kemungkinan peristiwa antibody expressing sp2/0+, bervariasi antara 9,4 dan 18%. Bits yang terlapisi FR alpha lebih mungkin dikenali dibandingkan bits yang terlapisi HER2 oleh sel sp2/0 hemofil 18 spesifik FR alpha. Dan bits yang terlapisi HER2 lebih mungkin mengikat sel XP923F yang mengekspresikan anti HER2 dibandingkan dengan sel XP923F yang mengekspresikan anti CSPG4 kontrol. Kesimpulan yang dapat diambil dari artikel yakni dapat dilakukan pengambilan sequence match variable region dari sel yang mengekspresikan antibodi tunggal yang dipilih dengan mengenali mikrosfer yang dilapisi antigen spesifik. Ukuran atau tipe bit dapat mempengaruhi persentase kemungkinan antibody expressing B cell dapat dikenali oleh bits yang terkonjugasi antigen. Dan yang terakhir, sel B yang antigen reaktif dalam darah manusia dapat dikenali oleh fluorescent bits yang terkonjugasi antigen dan dapat diurutkan berdasarkan flow cytometry untuk mengetahui ekspresi dari antibodi monoklonal. Selanjutnya kita masuk ke bagian pertanyaan dan jawaban yang terdiri atas 7 pertanyaan inti. Protein dari organisme apa yang dapat dikenali oleh antibodi yang diproduksi pada paper tersebut? Protein yang dapat dikenali antibodi tersebut berasal dari manusia. Organisme apa yang memproduksi antibodi? Dalam artikel, disebutkan bahwa organisme penghasil antibodi adalah tikus atau manusia. Bagaimana antibodi tersebut dapat terbentuk atau bagaimana mekanisme produksi antibodi tersebut? BET dikonjugasikan ke FR alpha menggunakan jembatan streptavidin atau avidin biotin dan digunakan untuk memilih sel tunggal yang mengekspresikan bentuk anti-FR alpha yang terikat membran. Sel yang terikat BET diurutkan menjadi sel tunggal dan diproses untuk retrotranskripsi RNA sel tunggal dan PCR untuk mengisolasi daerah variabel rantai berat dan ringan antibodi. Daerah variabel tersebut akan dikloning dan diekspresikan sebagai antibodi IgG1K pada manusia. Apakah antibodi tersebut termasuk jenis poliklonal atau monoklonal? Antibodi IgG1K manusia termasuk dalam antibodi monoklonal. Bagaimana cara mengukur reaksi antigen antibodi pada paper tersebut? Jawabannya, dengan cara mensortir sel-sel bits antigen yang mengikat sel pengekspresinya pada alat flow cytometer bermerek Svexcanto, dan nantinya sel-sel yang keluar akan ditampung di microplates yang telah berisi cairan lysis buffer untuk dianalisis lebih lanjut. Bagaimana hasil pengukuran reaksi antigen antibodi tersebut? Jawabannya, terdapat beberapa poin terkait hasil pengukuran reaksi antigen antibodi tersebut, yaitu tidak adanya perbedaan yang signifikan pada antibodi MOF18 IgG yang mengikat bit conjugated FR alpha sehubungan dengan beberapa coupling agents. Selanjutnya, jarak antara bit dan antigen dari permukaan bit tidak mempengaruhi pengenalan antigen oleh antibodi anti-FR alpha. Yang ketiga, hasil juga menunjukkan bahwa FR alpha plus bits mampu mengenali 49% sel B ketika perbandingan jumlah FR alpha plus bits dengan sel B adalah 1:50. Dan yang terakhir, perbedaan ukuran diameter bit mempengaruhi kemampuan untuk mendeteksi sel B, di mana bit berdiameter lebih kecil mempunyai proporsi pengikatan dengan sel B lebih besar dibandingkan dengan bit yang berdiameter lebih besar. Soal terakhir, bagaimana kesimpulannya terkait reaksi tersebut? Jawabannya, dapat disimpulkan dari reaksi tersebut menunjukkan bahwa sel B dalam darah manusia dapat dikenali oleh bits antigen yang terkonjugasi fluorescence dan dapat dianalisis menggunakan flow cytometer untuk tujuan ekspresi antibodi monoklonal sebagai salah satu sumber pengobatan. Sekian diskusi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.